bisa aja menahan semua damage rain dan kita akan melihat saja langsung masuk ke land of down kali ini. Jangan lupa untuk hashtag Indopride, hashtag FIFA RRQ. Wah, iya. Ini dia. Dan kawan-kawan, iya. Nah, itu dia. Sudah dilepas ya teman-teman. Kita langsung lihat itu sekarang land of down, aji-ajian sudah dikeluarkan semua tenaga. Lihat Bangsin kali ini mereka mendominasi laning dan bahkan Fortnite bahkan diganggu bisa-bisa oleh seorang PYE. Wow, tampaknya VN berhasil mensecure jungler. Ini cukup menarik, mendelay, menrotasi dari teman-teman. Oh, lihat R7. R7 jauh banget datangnya. Oke, R7 kali ini dia clear dengan cukup cepat karena dia tahu dari seorang Fortnite tidak punya retribution. Dipasangkan ke arah belakang. Melihat Lei mencoba untuk flicker ke arah belakang. Dijemput begitu saja. Tapi ternyata Yom memberikan damage cukup sakit. Tapi Bangsin tidak terima, muridnya diserang. Clay murid Bangsin diselamatkan oleh gurunya. Ya hampir aja terpick up kali ini. Fun fact, dari stack video pada MPL season yang ke-8 tentunya winner dari Eve-nya Clay masih 100% dengan 5 kali total pick yang kita tahu ini selalu di respect tentunya di MPL season ke-8 dan kali ini ada kesempatan dari Arki Hoshi langsung nge-pick ke arah Eve untuk Clay. Oke, dan bahkan lihat dari Yums itu sendiri di sana benar-benar mengalahkan seorang Ciku, tapi memang Mia ini memberikan permainan yang luar biasa. Sakit, ingat Mia di late game hampir tidak bisa dibendung dan dia bisa menghilang, bisa mengghosting layaknya para lelaki buaya darat di luar sana. Ada satu Alex Tokan Flow. Saya tidak mencapai lagi tapi ternyata tidak berhasil kali ini ditukarkan satu performance. Lihat kali pertukarannya cukup mahal untuk tim Arki Hoshi. Dan di sisi lain Albert mencoba ditahan begitu saja dihindarkan, tidak ada satu motor dan bahkan Feather Strike-nya belum sampai sudah hilang. Albert Bangsin kali ini belum bisa membantu karena masih fokus dari top lane dan bahkan dari seorang R7 pun gak bisa melakukan Way of Dragon Momocha. Iya, masih ada Feather Strike dari Moon kali ini bisa menumbangkan satu pemain lagi yaitu Albert, sementara rotasi akan dilakukan. Moon bisa menangin ke area atasnya kali ini, sementara Ciku hampir aja tapi ternyata Sin sudah langsung di-ganking balik kali ini. Satu HP yang tersisa mungkin dari Ciku kali ini hampir aja dari sini masih bisa untuk menumbangkan, tapi ternyata dia yang harus kehilangan nyawa di area atas. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Todak sudah berhasil mendapatkan 3 kill dari tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi kali ini dengan item yang silakan Goni. Wow, Brody Zen meskipun terpick up sekali, ini dia langsung agresif banget memutuskan untuk ke arah BOD dan ini harus diperhatikan. Berarti Brody harus dijaga. Iya, dan kali ini apakah akan dijaga karena lihat Numendasnya bakal coba dipop-up begitu saja terkena stun dari dua member, tapi Moon tidak mengenai stun tersebut. Lihat Albert mencoba untuk maju kali ini terus dan juga ada puncit dari tuan muda Albert dan bahkan langsung tumbang satu kali ini Moonnya juga harus kehilangan nyawa. Alright, tapi sebenarnya tidak bisa maju lebih dalam lagi for base. Melihat ada Albert yang tidak ada mana, memilih untuk mengganggu jali jungle-nya. Vayne juga Alistar Final Plot dikeluarkan. Albert kali ini bakal coba untuk dapat satu buat jungle dan berhasil, tapi dia top lane secara Ciku dengan bebas. Bangsin mencoba untuk mengcover, tidak mau tinggal diam. Albert is coming, PTS sekarang yang salah. Sonrose tidak terlalu sakit dan bahkan memilih untuk mundur. Para pembab dikasih ke arah Clay terlebih dahulu untuk menit yang keempat kali ini. Iya, sedangkan Momo bakal coba untuk menunggu. Bermain cukup sabar kali ini Vayne. Dengan shieldnya dia langsung angkat, dia coba untuk nahanin semua range damage yang dikeluar dari Todak. Tapi ternyata lihat masih ada stack lagi dan lagi kali ini Moonnya. Timing yang benar-benar udah dikalkulasi dengan sangat baik dari Vayne. Dia flicker di saat ledakan terakhir dari Feather Strike-nya. Oke, bahkan R7 standby dari bottom lane. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk tim RRQ Hoshi untuk melakukan satu buah ward? Ya, R7 masih mau lebih mencoba untuk dihisap begitu saja oleh seorang Momo. Dan jangan lupa untuk pakai kode promo NC Indopride untuk kalian semua yang lagi menunggu kemenangan dari tim RRQ kali ini. Wih, mantap kan? Iya, luar biasa. Wih, cakep banget tuh. Dan kali ini kita akan melihat tentunya dari Yams yang masih melakukan rotasi dengan cukup agresif dari tim Todak kali ini. Untuk networknya masih belum terlalu berbanding jauh. Meskipun dari Todak udah mengamankan 4 poin kill kali ini. Tapi ternyata kali ini RRQ Hoshi, mereka kayaknya harus benar-benar sabar banget sih menurut aku. Mereka harus cari momentum untuk Sin terutama, lagi untuk dapetin itemnya. Tapi Albert, sepertinya dia bakal coba untuk langsung mengarah ke inisiasi ke arah Turtle yang pertama harusnya. Dan bahkan kali itu turretnya dengan cukup cepat berhasil diamankan oleh Ciku. Oke. Bahkan Turtle kali ini kita lihat para pemain dari tim Todak sudah ada para rotasi yang di arah tengah. Formis terlihat Moon, Dreams, jangan sampai Clay juga terpick off. Bahkan di sisi lain dari bottom lane, para pemain dari tim Todak kali ini agak sedikit kena pressure. Bahkan Duel terkena cukup baik banget, cuma ditumbangin dan hilang. Momoan lastnya berhasil ditumbangkan, ternyata tidak. Lebar, Albert, miscalculation. Kali ini berhasil menumbangkan seorang Albert, tapi R7 di depan sana bakal coba ditumbangkan kembali. Yums tidak terlalu kuat untuk damage bisa menumbangkan seorang R7. Miscalculate dari seorang Albert yang dia kira dia bisa ditumbangkan dengan ada retribution yang dia miliki. Iya, dan bahkan ini sayang banget, lihat Cikunya benar-benar free banget. Dia pindah dari area atas langsung coba nge-clear juga di area mid. Kali ini Todak juga udah melakukan pressure di area bawahnya. Ngedapetin objektif secepat mungkin adalah tujuan dari Todak terlebih dahulu. Karena mereka tahu mereka bisa aja masuk area jungle-nya, invasi ke arah objektif yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. Sementara R7 masih coba untuk membackup dengan cukup baik. Orange buff-nya tidak akan bisa dicuri dengan
cukup mudah oleh Todak. Wow, Cikunya udah lumayan ya untuk attack speednya dan bahkan Bang Sin harus coba mundur. Lihat dari seorang Yo mencoba untuk memberikan sedikit pressure, langsung ada attack Bang Sin ke belakang dan tidak bisa diselamatkan. Bang Sin harus tumbang dari top lane Todak. Rotasi yang cukup cepat, menghentikan pergerakan dan bahkan damage burst yang tidak bisa diberhentikan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi membuat Bang Sin harus liwat dari top lane. Wow, ini kalau ngeliat dari posisi ini Zin, kita bandingin gold lanernya saja. Zin tertumbangkan 3 kali, tetapi assist dari Mia. Ciku guys udah Berserker Fury. Ini Todak benar-benar ngontrol pertandingan. Iya, tapi lihat dari triggernya connect ke arah Momo kali ini dan tumbang begitu saja. Dibuka juga dari Momo Ilusan dari seorang Clay. Tapi dari Albert bisa numbangin Ciku juga di area atasnya. Sehingga ini menjadi pertukaran yang sangat menguntungkan untuk Araki Hoshi karena tidak ada yang tumbang dari tim Araki. Setidaknya at least dari Ciku guys kali ini berhasil diberhentikan pergerakan farmingnya. Tak tahu bakal coba didapatkan. Albert is coming kali ini masih menunggu menuju ke arah satu buah retribution. Formes bakal coba didapatkan. Lihat 9 for 9 menuju ke arah belakang. R7 melihat Alex coba ada Paul langsung menuju ke arah Formes. Mau kemana kembali bola mau jadi goyang. Kita lihat Albert Sonros yang on point. 3 pedang menancap langsung ke arah seorang Formes. Sudah punya ada satu buah Raden Almond. 16 tidak mengenai siapapun. Yulum sekali bakal bisa berada dengan cepat. Freestyle dulu tadi ternyata pribadi berhasil menyamakan seorang di masalah ada kemudian berubah menjadi seorang naga. PYN tertangkap kali ini Momo tercancel naganya. Bahkan para pemain dari tim Todak kali ini mereka terperangkap dengan satu power berhasil satu dunia yang benar-benar dimanipulasi Araki. Para Ciku damage-nya ternyata belum cukup dan masih ada win menyelamatkan Ciku di area mid lane. Iya, dan hampir aja Finnya terpick off begitu saja di area mid. Tapi dia masih punya shield, dia masih bisa nahan semua damage yang keluar dari tim Todak. Dan bahkan hanya Sin saja yang harus kehilangan nyawanya. Sangat amat disayangkan karena memang Todak lagi-lagi ini bukan cuma sekali 2 kali, tapi Sin yang selalu menjadi top priority target dari tim Todak tentunya. Iya benar banget, itu yang harus diperhatikan dari positioning, dari cover. Tetapi kalau kita ngeliat dari gameplay, RRQ mereka udah main 4-0-1, mungkin aja mereka ada jawabannya. Oke, dari Wine ke arah belakang Yung. What are you doing? Damage masih bisa dihalau dengan satu buah shield yang dimiliki dari seorang PYN. Lihat di sini dari tim Araki Hoshi mencoba untuk membalikkan keadaan R7. Ini benar-benar menjadi salah satu momok menyeramkan untuk Moon. Dia dengan pergerakan briliannya bisa mendapatkan siapapun. Dan bahkan dari arah tengah, lihat Albert mencoba untuk melakukan cing-cing-cing. Menunjukkan belakang, mengagetkan Moon. Langsung ada satu buah burung fede yang terbang. Ini informasi yang cukup baik diberikan oleh seorang tim dari Araki Hoshi. Iya, dan bahkan lihat formasi mencoba untuk mengganggu R7 di area bawah. Dan ada 4 pemain tersisa mencoba untuk mengontrol midnya kali ini. Dan bahkan lihat bakal coba untuk ditahan. Tapi Finn ternyata yang menjadi target pertama kali ini. Bahkan ada yang bisa ngebuka shield, bahkan ada yang bisa nahan semua range damage-nya. Tapi ternyata mau damage yang benar-benar perih banget. Tahu dapat memori, hampir menumbangkan seorang Momo. Tapi ternyata masih mau lebih. Lihat dari itu ada mereka coba untuk kasih pressure di area midnya R7. Harus mundur terlebih dahulu. Gak boleh paksain invade dari tim Araki Hoshi. Dan bakal reset lagi karena ini sulit banget dari Araki Hoshi. Mereka kalau nggak punya Finn tentunya nggak akan ada yang bisa nahan damage di area depan. Oji. Benar, aku setuju banget sama Momo-chan. Tapi kali ini lihat dari Araki Hoshi, biasanya mereka masih coba untuk santai, nggak mau menuju ke arah luar. Tapi ternyata mereka udah mulai worry dengan adanya para pemain tim Todak yang cukup untuk memberikan waktu terhadap Lord kali ini. Lihat, ada R7, VN di depan sana. Lihat damage telah diberikan dari VN memilih untuk mundur. Dan kali ini ISM-nya gol. Wow, Ciku guys, Berserker Fury udah jadi, Wind of Nature juga udah ada buat sustainability, extra life-nya, dan bahkan lihat Wind Talker-nya juga udah jadi. Sebenarnya dari segi item, Ciku guys ini udah ready untuk team fight. Dan DHS ini satu lagi tuh nih. tinggal DHS, tetapi kalau kita lihat, bukan DHS. Oh, tapi ternyata Green War di sana meng-cancel semua pergerakan dari R7, nggak bisa berbalik lagi ke arah belakang. Momo menuju ke arah vaksin, fokus ke arah depan, Manipulation tertangkap, tapi ternyata dari seorang Pasha hilang. Albert dari 1 poin, menuju ke arah double kill, looking for double kill, looking for triple kill. Di depan sana, akankah Albert kali ini berhasil mendapatkan poin tambah dari Ciku? Ternyata Yus menjadi pilihan yang tidak bisa dibendung. Damage dari seorang Albert memilih untuk mundur, tapi ternyata Formes berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan cutting minion. Apakah kali ini Formes akan memberikan sedikit tekanan dan juga surprise attack, Bapak Ibu, Father? Itu dia pertanyaan. $1 million question itu sih sebenarnya. Waduh, banyak juga tuh. Gimana menurut lu nih? Nah, untuk saat ini rotasi dari teman-teman Todak itu lebih di atas RRQ. Di mana outplay, out-rotate, outperform, dan kita lihat di line up down. Iya, tapi kali ini lihat formasinya udah mulai ketahuan juga posisinya, mencoba untuk mengoper-kapik dan bahkan lihat langsung ditemukan formasinya. Ini ada satu poin kesal juga dari seorang Clay, tapi lihat damage dari seorang Moon juga pasti bisa mengusir pergerakan dari tim Araki Hoshi di area mid lane. Berantemnya di mana tuh ya? Udah ada yang tiduran aja 3 orang. Albertnya tumbang ya. Bingung juga gue. Oke, kalau gitu kita bakal kembali lagi ke line up dan udah dinetralisir dengan 10 poin yang sama. Gold berbeda 2000. Momo di depan sana tidak bisa sembarangan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Hantaman benda tumpul dari seorang Yuzo. Mungkin kali ini bakal bisa melakukan cancel terhadap seorang player dan Lord sudah di-enhance saat Bapak Goni. Wow, Lord sudah di-enhance yang menandakan apa? Ruang gerak Todak ini lebih besar daripada RRQ Hoshi. Mungkin saja dengan ruang gerak mereka udah clear atas, mereka udah bisa lebih set up Lord. Tetapi lihat, R7 juga udah mendapatkan posisi yang bisa mengejutkan teman-teman dari Todak.
Yep, dan bahkan kali ini dari Albertnya masih coba untuk cross lebih dahulu, tapi ternyata Seven kali ini langsung berlebihan ke arah seorang Yums, dan siapapun yang di depan mata dari tim Arakiyoshi langsung diculik begitu saja. Di segala-galain. Di segala-galain. All in. Itu gila semuanya dikeluarin. Tapi lihat di sini Albert, dia masih menunggu retribution di menit yang ke-12. Lord akan diamankan tanpa retribution. Jalan tengah, ada Formes dapat melakukan satu buat split push, cutting minion dari sana Formes, dan bahkan di arah batu Ciku mencoba untuk melakukan sedikit sneaky untuk dapetin turret dari tim Aras Jawa. Iya, tapi bakal dikejar kali ini level execution dari seorang Albert kali ini mencoba untuk menakut-nakuti Formes saja, dipaksa dipukul mundur kali ini, dan bahkan Arakiyoshi mereka sepertinya mau main lebih disiplin lagi, belajar dari kesalahan di game yang ketiga, mereka nggak mau sampai blunder. Dan kali ini lihat Finn bakal coba untuk nahan juga Momonya di area boost di area mid kali ini, dan regroup lagi kali ini dari Arakiyoshi. Oke, mencoba dilihat segini pergerakan dari seorang Yul. Federasi yang digunakan, informasi telah diberikan, tapi masih ada revive. Mereka fokus ke midnya di depan sana. Lihat VYN mencoba untuk mengganggu pergerakan dari sana Ciku guys. Fokus ke arah turret yang berhasil diamankan di arah mid lane tanpa ada bantuan dari Buffalo dan juga super minion. Udah dihilangkan di arah mid lane. Melihat pergerakan seperti itu, Todak melancarkan serangan ke arah top lane, dan pasukan Arakiyoshi mereka tidak terfokus ke seorang Buffalo terhormat karena mereka bakal coba untuk memancing keributan. Mencoba menuju ke arah seorang Moon. Di depan sana, Wave Dragon belum dikeluarkan. Tapi lihat Formes sedang seorang Albert terperangkap di depan sana. Mereka menjadi pilihan. Dan pernah ada perhatikan pergerakan apa kali sumpah itu saja. Kali tidak bakal serang claim dari top lane sana. Buffalo pasti bergerak sampai masih untuk di win karena depan, tapi dengan VNS memberikan damage yang cukup besar, dan turret kali ini menjadi pilihan utama memecat. Iya, dan bahkan lihat formasinya ketika dia masuk dengan Phantom Slice dari Below ini gak bisa dapetin jawaban siapapun. Seven terlalu Davin dan masih bisa ditahan oleh Momo kali ini. Main gasnya gak sempat connect karena sempat di cancel juga kali ini dengan free step. Finn bakal coba untuk dipukul mundur kali ini. Masih ada shield juga, dan bahkan lihat backup yang baik dari Clay dan juga Sin yang bisa aja kalau misalnya dari Finn ke pick off ini masih ada trade dari Arceus sebenarnya. Dijemput. Gokil, gue udah gak habis pikir. Deden seberani itu. Dia karena dia masih punya flicker, dia nggak peduli apa terjadi dijemput. Itulah yang terkadang harus dilakukan oleh support dan carry. Iya. Jangan melupakan tanknya. Gue nih gimana sebagai player tank melihat itu? Terharu. Itu Tapi gue lapar, Ji. Jangan lupa lapar. pakai MVX Dopplet. Itu adalah salah satu gertakan. Nunjukin muka aja, ternyata itu membuat respon dari tim Todak berbeda ya. Ketimbang tidak ada respon sama sekali Goni. Bluffing. Oke, Oracle udah dia mainin Momo, dan tentunya kalau kita ngelihat item scene, karena dia scene bener-bener target dari teman-teman Todak, dia build yang namanya Immortal Early. Extra life-nya perlu sangat-sangat diperlukan. Sementara lihat Albert udah full item, udah ada Malefic Roar, extra penetration, mungkin saja ini RRQ akan menunjukkan taringnya. Iya, tapi lihat dua pemain di area atas langsung recall mundur karena Arakiyoshi tentunya mereka masih bisa untuk memberikan pressure. Mereka coba untuk andangin Todak, gak kasih kesempatan untuk Todak bisa keluar dari base-nya dengan cukup leluasa. Tapi ternyata pergerakan dari dua pemain tim Todak, mereka membuat Arakiyoshi mau gak mau harus reset lagi, harus sabar lagi, karena ini penting banget sih landingnya. Karena dari Todak sendiri dia juga udah ngamanin 4 turret. Karena sempat kecolongan dengan split push yang dilakukan oleh Mia dan juga Matilda tadi. Tapi Momo-chan, Yes. R7 memberikan informasi ada Yums di depan sana. Iya. R7 langsung jadi cosplay rumput. Dan bahkan para pemain dari tim Todak tak tahu akan keberadaan dari R7. Pasukan Todak kali ini benar-benar berada di posisi yang terpressure. Bang Sin tidak boleh terlalu jauh dari VN dan juga dari seorang Clay. Tidak boleh terlalu jauh tanpa ada cover. Kenapa? Bang Sin terpick off. Ini menit 16. Ingat reset kembali. Kita harus belajar dari kesalahan. Dimana menit ke-20 ke atas ini akan menjadi sedikit masalah. Dan ini udah mulai menuju ke arah menit 20 Goni. Yes, bener banget, menit 20, tapi ya Cikunya masih no kill. Yang aku harapkan apa sebenarnya, Cikunya udah mulai carry, tetapi tampaknya ada pergerakan dari bawah. Iya, langsung ada Dragon yang baik dari R7 dan bahkan Albert langsung mengeksekusi Formis. Sementara di area atasnya langsung ada Federasi yang bukan yang mendesak lakukan ke siapapun, tapi Momo udah ngebuka Black Dragon Form ke arah pemain dari Arakiyoshi. Masih ada pertukaran 1-0 untuk tim Arakiyoshi, dan bahkan ini yang menjadi mana bahaya karena Lordnya juga sudah mulai muncul di menit yang ke-17 Oji. Oke, Lord free dan tanpa ada hambatan harusnya gak ada naga juga. Gak ada seorang Formes, gak bisa masuk terlalu dalam Momo-chan. Betul, ini Formis malah kelihatan tidak terlalu perform ya dengan Benedetanya, karena setiap kali dia masuk dia bisa ditahan dengan sisi yang dimiliki sama R7, dengan Jumbo-nya, dengan Finn juga betul banget Koni, dan bahkan Albert bisa mengeksekusi dengan cukup mudah berkat bantuan dari teman-teman dari Arakiyoshi. Oke, Goni, ini akan menjadi Lord yang cukup berat untuk dari para pasukan Todak harusnya Goni. Iya bener banget, kita penasaran. Oke, mereka punya Moon, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Todak itu positioningnya dan kapan harus mengeluarkan Feather Airstrike. Karena kalau misalkan Feather Airstrike yang kurang pas timingnya, itu akan langsung dikapitalisasi oleh teman-teman Arakiyoshi untuk end the series. Alright, dan di arah mid lane kali ini sepermainan bakal dikawal oleh para pemain dari tim Arakiyoshi. Meanwhile, dalam top lane akan jadi satu batu turret dipecahkan oleh tim Araki dengan cukup mudah. Para pemain dari tim Araki, dia meninggalkan Lord di arah bottom lane, biarkan dia masuk, jangan terlalu buru-buru. Melihat permainan seperti ini, buat tim pasukan Todak agak sedikit berantakan. Dua tekan free start
Bos, mau makan terpilihan. Sabar Pro, mau bermain setan dikeluarkan. Menuju ke belakang, apa tidak mau terlalu terburu-buru tapi mau Kensa sama Warfare masih depan sana tersisa seorang diri dari Mahdi. Satu orang sila, dengan Flash, tanpa adanya flicker, juga belakang. Komen sekeras Tunggal, diketahui itu saja. Masih ada Noel Fernay, jauh fokus ke base-nya. Masih ada terlalu